Shalom, anak-anak Tuhan dimanapun kalian berada. Gimana kabarnya? Kelas 10 siswa-siswi baru SMA Negeri 1 Bandar Sri Bawono. Aku percaya bahwa kita semua di sini dalam keadaan yang baik, sehat dan berbahagia. Di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Tentunya ini kali pertama kalian berkomunikasi dengan Ibu walaupun memang tidak bisa tatap muka. Di sini Ibu sebagai guru mapel pendidikan agama Kristen. Nama Ibu Esther Suryani. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita belajar materi, baiklah kita berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk boleh kita memahami setiap materi yang akan kita pelajari. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh berkumpul untuk kami boleh sama-sama berkomunikasi dan belajar lewat daring ini Tuhan, pendidikan agama Kristen. Tuhan tolong mampukan kami untuk kami boleh memahami setiap materi yang akan kami pelajari. Tuhan, Kau berkati setiap anak-Mu dimanapun mereka berada, khususnya kelas Kristen, pendidikan agama Kristen kelas 10 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak Tuhan. Hari ini kita berkomunikasi atau belajar di dalam semester pertama ini. Nah, di dalam bab pertama ini diberi judul yaitu pribadi yang bertumbuh dewasa. Nah, pribadi yang bertumbuh dewasa ini arti dari bertumbuh banyak hal ya. Bisa bertumbuh ke jasmani, bisa bertumbuh intelektualnya, bisa bertumbuh sosialnya, emosinya, bisa juga moralnya, atau bisa juga spiritualnya. Namun kali ini kita belajar tentang pertumbuhan menjadi dewasa. Nah, di sini Ibu percaya bahwa kalian semua sudah menginjak SMA, putra-putri yang tentunya sudah menjadi anak-anak yang dewasa. Nah, di sini ada berbagai macam pengertian menurut definisi-definisi banyak orang. Yang pertama, menurut KBBI. Nah, Ibu ingatkan kembali bahwa di dalam pembelajaran ini siapkan ATK kalian masing-masing, yaitu buku tulis catatan khusus Pak dan juga tentunya Alkitab untuk menjadi sumber belajar kalian. Nah, sambil mendengarkan slide yang akan Ibu putar sambil dicatat penjelasan dari Ibu. Di sini kembali ke materi bahwasanya dewasa ini menurut KBBI berarti ada 3 hal. Yang pertama, sampai umur sudah akhir balik dan bukan anak-anak atau remaja lagi. Yang kedua, dewasa adalah mencapai kematangannya. Yang ketiga, matang cara berpikirnya. Itu menurut KBBI. Nah, di sini kita belajar tentang asal-usul kata dewasa. Dewasa ini adalah bahasanya yaitu dari adult, berasal dari kata Latin atau bahasa Latin yang berarti adolescent atau adolescer, yang artinya tumbuh menjadi dewasa. Nah, jadi harus tumbuh menjadi dewasa artinya itu. Nah, tumbuh di sini tumbuh adalah hidup dan bertambah besar atau menjadi sempurna. Kesempurnaan itu sendiri. Nah, seseorang yang dikatakan dewasa apabila ia dapat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya sehari-hari, atau juga bertanggung jawab terhadap perkataan yang telah dia ucapkan, atau juga bertanggung jawab
terhadap cinta yang telah dia ikrarkan, khususnya kepada pasangannya atau kepada pernikahannya. Nah, dengan demikian, orang dewasa dituntut bertanggung jawab atas semua tindakannya. Nah, di sini orang dewasa ini dituntut untuk melakukan berbagai hal. Jika sudah dewasa, berarti siap untuk dituntut untuk bertanggung jawab atas segala tindakannya. Contohnya, di sini contohnya bertanggung jawab untuk bekerja, memenuhi kebutuhan diri dan juga memenuhi kebutuhan keluarga, itu jika sudah berkeluarga. Bagaimana dengan seorang pelajar? Yaitu bertanggung jawab atas segala tugas-tugas yang harus diemban di sekolah. Nah, orang dewasa juga dituntut untuk sanggup membuat keputusan. Nah, di sini sanggup membuat keputusan artinya tidak perlu dipilihkan apa yang menjadi kebutuhan orang tersebut. Seperti anak kecil, kita udah nggak perlu lagi disuapin. Kita udah bisa buat keputusan diri kita sendiri. Contohnya ketika kalian mau SMA, pasti ibu percaya banyak orang memberikan masukan. Sekolah SMA yang bagus, sekolah SMA yang disiplin. Tapi ibu jauh lebih percaya kalian punya pilihan kalian sendiri. Mau kemana, mau jauh atau dekat, nah itu kalian udah punya keputusannya sendiri. Nah, selanjutnya bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jika sudah dipilih, ya harus bertanggung jawab atas keputusan yang sudah kalian ambil. Serta tidak tergantung pada orang lain. Nah, di sini tidak tergantung ini artinya mandiri ya, atau menyelesaikan pertumbuhannya itu dengan sendiri, sanggup menyelesaikan sendiri. Seperti Tuhan Yesus bertanggung jawab sampai akhir. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Tercatat pada Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Situ Tuhan Yesus sudah memberi contoh bertanggung jawab sampai akhir. Nah, tentunya kita sebagai anak Tuhan harus mengikuti jejak yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita. Bertanggung jawab itu salah satu contoh ciri-ciri seorang yang dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri pribadi dewasa selain bertanggung jawab tadi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri. Yang pertama, tidak egois. Bisa kalian baca di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 16. Sambil mendengarkan, sambil mencatat ayatnya, sambil membaca ayatnya juga. Yakobus 3 ayat 16. Di situ dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, di sini Tuhan berkata jangan iri hati. Ketika orang iri hati, sukar untuk meminta maaf dan pendendam, pasti dia adalah orang yang egois. Nah, di sini salah satu cirinya yaitu ketika sudah dewasa tidak boleh egois. Yang kedua, berpikir objektif. Nah, ada objektif, ada juga subjektif. Nah, objektif di sini adalah melibatkan perkiraan, dikira-kira dulu sebelum bertindak atau sebelum memutuskan segala sesuatu. Nah, subjektif di sini menduga-duga asal atau selera perasaan orang tersebut. Nah, di sini ciri-ciri pribadi yang dewasa jangan sampai subjektif, tapi harus objektif. Dikira terlebih dahulu.
Yang ketiga, realistis. Realistis itu yang real atau yang nyata. Kalau kira-kira buruk, ya jangan diikuti. Yang keempat, bertanggung jawab. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, adalah orang yang bertanggung jawab adalah orang yang dewasa. Coba kalian baca di dalam Lukas 16 ayat yang kedua. Lukas 16 ayat kedua. Nah, di situ dikatakan, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Nah, di situ harus bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, menguasai diri. Tercatat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, jadi salah satu ciri-ciri seseorang yang dewasa adalah menguasai diri. Yang selanjutnya, menerima kritik dan saran. Jadi nggak boleh egois tadi atau marah. Jadi kalau ada orang yang memberi kritik, harus mampu berbesar hati untuk menerima. Ada juga mampu bekerja sama. Nah, dan juga mampu menempatkan diri. Dan juga memiliki prinsip. Nah, di sini harus punya prinsip yang kuat seorang yang dewasa. Selanjutnya, pribadi yang dewasa menurut Alkitab. Nah, di sini pribadi yang dewasa menurut Alkitab ini berbeda dengan menurut dunia ya. Jika menurut ukuran tubuh, seseorang yang sudah bertumbuh itu sudah dewasa, tapi menurut Alkitab di sini lain. Nah, menurut Alkitab di sini adalah kedewasaan seseorang itu ditentukan oleh kerohaniannya di hadapan Tuhan. Tercatat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 4. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Nah, di situ menurut Alkitab ya. Jadi dikatakan Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, meskipun mereka telah menjadi percaya, tapi mereka belum mengalami kedewasaan rohani, karena mereka masih hidup dalam keinginan daging dan mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Paulus menyebutkan dengan manusia duniawi sama seperti bayi yang masih membutuhkan susu dan belum dapat mengonsumsi makanan keras seperti orang dewasa. Nah, Paulus juga menegaskan bahwa jika jemaat di Korintus masih dikuasai oleh iri hati dan juga perselisihan, mereka adalah manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Nah, di sini pribadi yang bertumbuh dewasa tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengutamakan hal duniawi, pusat perhatiannya adalah Kristus dan dapat menjadi rekan kerja Allah di bumi. Nah, pribadi yang bertumbuh dewasa tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak mengutamakan hal-hal duniawi tadi, pusat perhatiannya harus kepada Kristus dan mampu menjadi rekan kerja Allah. Nah, di sini tidak ditentukan oleh usia ya. Pribadi yang dewasa ini adalah pribadi yang telah mengalami pembaharuan atau perubahan oleh Kristus, sehingga hidupnya tidak lagi berpusat pada hal-hal duniawi, melainkan pada nilai kehidupan yang sudah ditentukan dalam aspek kehidupannya.
Inilah bab 1, yaitu bertumbuh menjadi dewasa. Jadi ibu harap di sini kalian dapat menjadi bertumbuh dewasa bukan hanya umur atau ukuran tubuh, tapi yang seperti dikatakan Paulus. Jadi bisa saja ukuran anak kecil itu lebih dewasa dibandingkan ukuran orang yang sudah dewasa. Kiranya Tuhan memberkati, tetap semangat, dan terus setia tetap pelajari setiap materi-materi yang ada. Tuhan berkati.